bisa panggil aku Yuni. Pada kali ini aku akan bercerita tentang di balik indahnya pantai Jijin Kaohsiung yang ada di Taiwan. Pantai Jijin Kaohsiung. Dengarkan baik-baik ya. Dermaga sebelum fajar pagi hari, tanggal 3 September tahun 1973, sekitar pukul 5.30 dini hari, pagi buta, dermaga penyeberangan Jijin sudah dipenuhi dengan para buruh perempuan, gadis-gadis desa yang cantik-cantik, dan mereka memakai seragam warna biru. Mereka menyeberang ke pelabuhan Kaohsiung. Langit masih gelap, angin laut yang asin berhembus dari pelabuhan membawa aroma keringat dan oli mesin. Gadis-gadis itu kebanyakan mengenakan seragam yang warnanya biru. Ada yang saling bergandengan tangan, ada pula yang berdiri mengantuk. Wajah-wajah mereka penuh kelelahan. Tapi di baliknya ada harapan kecil tentang masa depan. Beberapa dari mereka masih sangat muda sekali. Bahkan belum genap 15 tahun loh. Jangan dorong-dorong lagi, teriak seorang kapten perahu dalam bahasa Taiwan. Perahu ini cuma bisa muat 20 orang saja. Sekarang sudah penuh. Lalu para gadis itu bilang, "Tolonglah Pak Kapten, hari ini giliran saya absen. Kalau telat nanti dipotong gaji," kata seorang gadis kecil yang dikepang tua sambil mendorong maju. "Ayo cepat, kalau nggak naik sekarang nanti dimarahi mandor," teriak buruh lainnya. Kapten Lin mengerutkan keningnya. Kalian maksa naik terus begini, nanti kalau kapalnya berbalik bisa tenggelam gimana? Lalu ada seseorang bilang, "Setiap hari juga begini, nggak apa-apa tuh," gitu. Akhirnya 71 orang berdesakan naik perahu kecil yang seharusnya hanya bisa ditumpangin 20 orang saja. Tapi kali ini benar-benar 3 kali lipatnya, yaitu 71 orang. Pagi-pagi yang membalikan takdir. Sekitar pukul 5.40 pagi, perahu kecil yang kelebihan muatan mulai menyeberang pelabuhan. Ketika sebuah kapal kargo besar melintas, ombak besar mengguncang perahu, menyebabkan perahu itu terbalik dan puluhan buruh perempuan terjatuh ke laut. Banyak yang tidak bisa berenang, teriak minta tolong, atau mencoba menyelamatkan diri dengan berpegangan papan. Tim penyelamat, tim SAR langsung datang berdesakan. Tapi sebagian besar korban sudah tak bernyawa. Banyak dari mereka masih menggenggam kotak makan siang mereka dan mengenakan seragam kerja mereka. Tangisan dan teriakan proses evakuasi yang menyedihkan hati. Usia dan pengorbanan kecelakaan tersebut merenggut nyawa 25 perempuan muda berusia antara 13 tahun sampai 27 tahun. Korban termuda baru berusia 13 tahun saja. Sangat kasihan sekali. Berasal dari keluarga miskin dan sudah bekerja di pabrik untuk membantu biaya sekolah adik-adiknya. Pada zaman dahulu di Taiwan, perempuan jarang sekali diberi kesempatan untuk bersekolah karena pendidikan dianggap hanya penting oleh laki-laki saja.
Para gadis ini rela bekerja keras demi keluarga, menjadi tulang punggung keluarga yang tak terlihat dari rumah tangga, dan berkorban untuk masa depan yang bukan milik mereka sendiri. Arwah yang tak bisa masuk leluhur. Setelah tragedi, keluarga korban berbondong-bondong datang untuk mengenali jenazah mereka masing-masing. Namun, karena banyaknya korban yang belum menikah, yang terlalu muda, mereka tidak diizinkan untuk dimakamkan di makam keluarga menurut tradisi setempat. Sebagai gantinya, dengan bantuan para dermawan, didirikanlah makam bersama di sisi barat pantai Cicin itu yang disebut makam 25 gadis baik. Di batu nisan tertulis, arwah mulia beristirahat akan selalu dikenang. Namun, penduduk setempat mulai berbisik-bisik. Katanya, ketika malam hari terlihat sosok perempuan duduk berjejer di tepi laut sana. Sangat sekali. Guncangan masyarakat dan diamnya dunia. Tragedi ini mengguncang seluruh Taiwan. Media menurunkan berita utama seperti 25 buruh wanita tewas tenggelam dan darah menodai keajaiban ekonomi. Namun, beberapa hari kemudian, pabrik kembali beroperasi normal seperti biasanya. Perahu kembali berlayar, dan para gadis kembali bekerja seolah tak terjadi apa-apa. Pemerintah hanya menjatuhkan denda atas kelebihan muatan tanpa tanggung jawab, tanpa kompensasi. Salah satu buruh yang selamat pada hari itu berbicara, "Hari itu aku sakit dan aku selamat, tapi aku tak bisa melupakan senyum mereka semua. Mereka adalah gadis-gadis yang sangat lucu, yang sangat cantik, dan sangat baik-baik. Nasib mereka sungguh mengenaskan sekali." Perempuan di balik keajaiban ekonomi. Mereka terbaring tanpa nama di bawah headline berita 25 buruh tewas tragis, tanpa asuransi, tanpa kompensasi, juga tak masuk ke buku pelajaran sejarah. Tapi nyawa mereka pernah benar-benar ada. Dalam keringat pabrik, di pagi hari, laut asin, dalam sekejap sampan yang terbalik begitu saja. Mereka semua adalah perempuan di balik keajaiban ekonomi. Mereka rela mengorbankan masa muda mereka, menyanggalini produksi pabrik, tapi tak sanggup menopang masa depan mereka sendiri. Mereka tak meninggalkan pesan terakhir apapun, seucap kata apapun mereka tak berpesan sama sekali. Tapi mereka telah menukar pelayaran aman untuk generasi kita. Kalimat ini diucapkan seorang warga pantai Cicin sana. Memang, setelah peristiwa itu, sistem transportasi pantai Cicin memasuki masa reformasi. Pemerintah mulai mengalokasikan sumber daya untuk memperkuat keselamatan transportasi, membangun terowongan bawah laut pantai Cicin yang legendaris, membuat pulau kecil ini tak lagi terisolasi dengan kota. Di balik semua reformasi ini terbayar dengan nyawa 25 perempuan, gadis muda-muda yang mengenaskan ini. Kisah buruh perempuan Cicin kemudian diadaptasi
menjadi film dokumenter cerita mereka oleh sutradara yang bernama Wan Jing. Oleh sutradara ini, lalu dalam film itu muncul banyak wawancara dengan keluarga korban yang suaranya masih gemeter, matanya masih berkaca-kaca, sangat mengenang masa lalu. Mereka bercerita, gadis-gadis ini hanya ingin mencari uang untuk membeli panci listrik atau baju baru bagi keluarga mereka, tapi yang didapat mereka adalah sertifikat kematian. Oh, sungguh sangat menyedihkan sekali. 50 tahun telah berlalu. Pemandangan pantai Cicin telah berubah. Banyak kapal feri menjadi luas dan stabil. Terowongan bawah laut menghubungkan utara dan selatan, membanjiri turis. Tetapi jika engkau berhenti sejenak dan merenung, mendekati makam 25 gadis ini, atau berdiri di tepi dermaga tua saat senja memandang laut itu, mungkin engkau masih bisa merasakan bisikan halus itu, rasa terpukul itu. Itu bukan angin, melainkan gema sejarah mereka yang masih terus bicara. Baiklah teman-teman, cukup sampai di sinilah cerita singkat saya tentang di balik keindahan pantai Cicin Kaohsiung yang ada di Taiwan ini. Terima kasih ya teman-teman telah mendengarkan cerita saya, dan tunggu cerita saya berikutnya. Jangan lupa tekan tombol like, komen, subscribe. Terima kasih. Bye bye.